Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Aryani dengan NIM 20030200060 dari kelas 5B FAI. Di sini saya ingin memenuhi tugas EKT 1 saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Islam, yang dimana tugasnya yaitu review skripsi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas skripsi tersebut. Nah, pertama judulnya ialah hubungan antara rutinitas membaca Al-Quran dengan akhlak sosial siswa kelas 6 di SDI Al-Azhar 15 Pamulang. Jadi studi kasus di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 15 Pamulang. Nulis skripsi ini ialah Binta Safira Baroroh dari Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, fakultasnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, prodinya Pendidikan Agama Islam. Edisi skripsinya Oktober 2018 atau 1444 Hijriyah. Kota penerbitnya yaitu Tangerang Selatan dengan tebal skripsi 86 halaman. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang rutinitas membaca Al-Quran. Nah, apa sih membaca Al-Quran itu? Nah, membaca adalah sebuah kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Membaca merupakan salah satu dari 4 hal penting yang dibutuhkan ketika sedang mempelajari dan ingin menguasai suatu bahasa. Lalu, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang mulia, kitab yang berisi tentang pedoman hidup umat Islam, yang dengan membacanya saja maka kita akan mendapatkan pahala. Karenanya tentu Al-Quran termasuk ke dalam kategori bacaan yang baik. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 50.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik dengan memahami ataupun tidak memahami makna dan kandungannya dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Islam adalah agama yang beradab. Setiap perbuatan itu telah diatur tata caranya dalam Islam. Membaca Al-Quran tadi kan merupakan sebuah ibadah di mana ada aturan dan tata cara yang perlu diperhatikan sebelum membaca Al-Quran. Nah, mengingat Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, membacanya itu tidak seperti membaca artikel, majalah, atau kabar harian. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti sedang berdialog dengan Allah, sehingga perlu diperhatikan adab dan tata cara sebelum dan ketika sedang membacanya. Nah, di sini Majid Khan dalam bukunya menyebutkan 14 adab membaca Al-Quran. Di antara adab tersebut, yang pertama itu berguru dengan musyafahah, yang kedua niat membaca dengan ikhlas, yang ketiga dalam keadaan bersuci, yang keempat memilih tempat yang pantas dan suci, yang kelima menghadap kiblat dan berpakaian sopan, yang keenam bersiwak atau bergosok gigi, yang ketujuh membaca ta'awuz, yang kedelapan membaca Al-Quran dengan tartil, 9 merenungkan makna Al-Quran, 10 khusyuk dan khudu, nah yang artinya merendahkan diri dan seluruh anggota tubuh kepada Allah. Lalu yang ke-11 memperindah suara, yang ke-12 menyaringkan suara, yang ke-13 tidak dipotong dengan pembicaraan lain, yang ke-14 tidak melupakan ayat-ayat yang sudah dihafal. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, dapat menjadi manusia yang terbaik. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, mendapat sebagai syafaat di hari kiamat. Yang kelima, bersama para malaikat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rutinitas membaca Al-Quran. Nah, bisa dikatakan rutinitas itu bisa dikatakan sebagai kebiasaan, ini mana artinya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara teratur dan otomatis karena sudah tertanam dalam diri orang tersebut. Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pola yang konsisten, terus-menerus, dan akan menyatu dalam diri karena sering dilakukan. Nah, di sini mengutip
dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an disebutkan bahwa artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang harus serta terus beramal yang dapat memasukkan kamu ke dalam syurga, dan bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Nah, dalam hadis riwayat Al-Muslim menerangkan bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendapatkan syafaat dan permohonan ampun dan dengan wasilah Al-Quran yang dibacanya. Untuk membiasakan diri membaca Al-Quran tentu memerlukan keinginan yang kuat serta motivasi dari dalam diri maupun lingkungan luar. Dalam hal ini, pentingnya mencintai dan menyenangi suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Nah, dalam menumbuhkan suatu kebiasaan tentu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kontinuitas, di mana hal ini berkaitan dengan waktu terbaik dengan membaca Al-Quran, juga dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekali atau dua kali, gitu. Lalu yang kedua adalah konsistensi atau kedisiplinan dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah memiliki kesungguhan atau keinginan dalam membaca. Nah, itu adalah rutinitas dalam membaca Al-Quran. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak sosial. Nah, yang pertama pengertian akhlak sosial. Nah, akhlak sosial adalah sikap atau interaksi yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap sesamanya dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Akhlak harus senantiasa dibina agar senantiasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sebuah hadis dijelaskan artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tadi dari hadis tersebut dapat diketahui bahwasanya tujuan utama Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, baik itu akhlak kepada Allah, manusia, maupun alam. Jadi akhlak pada manusia inilah yang menjadi sebuah titik balik atau poin penting mengingat baik buruknya sikap kita yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karenanya akhlak sosial menjadi sebuah gambaran terhadap baik atau buruknya sesuatu, sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban untuk senantiasa memperbaiki akhlak agar mencerminkan akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam bermuamalah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis akhlak. Jadi ada 18 jenis nilai karakter yang dapat ditanamkan pada diri anak, yaitu pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan akhlak. Nah, akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari akidah dan syariah, karena akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambar dalam perilaku yang baik. Nah, membaca Al-Quran dapat membuat hati itu terasa tentram gitu ya. Bahkan hanya dengan membacanya, seorang muslim baik yang memahami bahasa Arab maupun tidak, itu dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar seperti penurunan depresi, pengaruh kesedihan, dan memperoleh ketenangan jiwa. Nah, tadi berdasarkan uraian yang saya jelaskan, diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menerangkan bahwa Al-Quran dapat membuat hati pembaca dan pendengarnya menjadi lembut. Nah, jadi semakin sering intensitas seseorang membaca Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran akan semakin melekat dalam dirinya, serta secara otomatis akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Karenanya siswa yang terbiasa membaca Al-Quran, akhlaknya akan berbeda dengan siswa yang jarang atau bahkan tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Seorang muslim yang baik seharusnya mampu untuk menyempurnakan akhlaknya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan sebagai uswatun hasanah. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi terbentuknya akhlak mulia seseorang. Yang pertama, tingkah laku manusia, insting dan naluri, pola dasar bawahan, nafsu, adat dan kebiasaan, lingkungan, dan yang terakhir kehendak dan takdir.
Nah, setelah saya menjabarkan dari beberapa kajian teori atau penjelasan tentang membaca Al-Quran dan akhlak sosial, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 15 Pamulang yang berlokasi di Jalan Villa Pamulang, Blok AJ, Sektor I, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Juni 2022. Selanjutnya, metode dan desain penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Pada penelitian kuantitatif korelasional, peneliti berusaha mencari hubungan antara dua fenomena. Adapun variabel yang diteliti adalah rutinitas membaca Al-Quran sebagai variabel bebas dan akhlak sosial sebagai variabel terikat. Nah, selanjutnya setelah saya membahas tadi mengenai metode penelitiannya, saya akan memasuki pada bab pembahasan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat sekolahnya ya. Jadi, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar memiliki beberapa cabang dan yayasan kerjasama. Nah, SDI Al-Azhar 15 Pamulang ini termasuk yayasan kerjasama yang sudah berdiri sejak tahun 1997. Nah, SDI Al-Azhar 15 Pamulang berada di bawah naungan YPI Al-Azhar yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi atau disingkat YPAP. Nah, hubungan kerjasama antara YPIA dan YPAP baru berjalan sekitar 7 tahun, nah tepatnya sekitar tahun 2013 atau 2014. Nah, sebelum menjalin kerjasama ini, SDIA 15 Pamulang itu sudah berdiri sejak 1997. Nah, adapun visi, misi, dan tujuan dari SD Islam Al-Azhar ya. Visinya terwujudnya warga sekolah yang berakidah tangguh, berakhlak mulia, berprestasi gemilang, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Nah, misinya ada menanamkan pendidikan agama sejak dini, membiasakan membaca dan memahami Al-Quran, membiasakan perilaku Islami, melatih dan membiasakan beribadah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran di SDI Al-Azhar 15 Pamulang. Nah, masing-masing kelas di SDI A15 ini memiliki 2 guru, yaitu wali kelas dan guru soulmate yang bertugas untuk mendampingi wali kelas. Proses pembelajarannya dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan kegiatan ikrar doa dan tadarus selama 30 menit. Nah, tadarus Al-Quran itu mulai aktif dilakukan di jenjang kelas 3, sedangkan di kelas 1 itu hanya diisi dengan hafalan-hafalan surat pendek. Karena dalam targetnya, siswa kelas 1 harus bisa menyelesaikan Iqra 1-3, kelas 2 menyelesaikan Iqra 4-6, dan mulai kelas 3 harus sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, dari berdasarkan pengamatan dan informasi dari guru dan kepala sekolah di sana, secara umum siswa SD Al-Azhar 15 Pamulang itu menunjukkan akhlak sosial yang baik. Di antara indikator baiknya akhlak sosial yang dimiliki ditunjukkan dengan bagaimana siswa sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Bahkan tanpa diperintah, siswa telah memiliki kesadaran dan melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai salah satu contoh dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan, siswa sudah memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa botol minum dan tidak membeli minuman kemasan, sehingga lingkungan sekolah bersih dari sampah plastik. Kemudian dalam hal kedisiplinan juga tampak secara umum, mulai dari kehadiran siswa di sekolah, mengikuti kegiatan IDT, tadi ikrar dan doa. Nah, tepat waktu bersegera menuju ke masjid pada saat sholat duha dan sholat zuhur, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas yang diberikan. Nah, akhlak atau sikap tersebut merupakan dampak positif dari penerapan kurikulum pengembangan pribadi muslim yang mengintegrasikan antara iptek dan imtak. Nah, di mana siswa diajarkan untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran agar segala tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, dan untuk menanamkan dalam diri siswa bahwa sumber keilmuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Itulah isi atau pembahasan-pembahasan yang ada di skripsi yang saya review. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang masih salah, karena ketidaksempurnaan datangnya dari pribadi saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saya cukupkan dalam video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.